yang telah memberikan pengetahuan atau kan memberikan pemahaman kepada kita. Itulah Allah yang benar akan kita temui dalam diri anak yang dia utus itu. Itulah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi, Yohanes 7 plus ayat 3 dijelaskan secara gamblang pada surat 1 Yohanes 5 ayat 20 ini. Bahwa Allah yang benar dan hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus Kristus yang diutus, yang merupakan inkarnasi Sang Firman menjadi manusia. Sementara begitu, Bro ya. Ya, terima kasih Paman Ivan. Ya, oke. Eh, ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Paman Ivan tadi ya. Paman murid masih ini ya, mau menyampaikan sesuatu atau eh, masih memantau dulu? Tadi Paman murid menyimak dulu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, saya tambahkan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Paman Ivan ya. Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam konteks ya Yohanes tadi ya, itu kita bisa melihat kesatuan di situ ya Bapak Ibu. Kesatuan dari ayat itu. Dan kalau seandainya juga orang yang sama, dia tidak hanya mengutip ayat satu ayat ya, puji Tuhan. Lampunya nyala sebentar. Oke. Ya, kalau misalnya dia membaca dengan utuh ya, oke. Di ayat 5 itu kan sudah ada di situ konfirmasi siapa Yesus. Ya kan? Di ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kan sudah jelas. Jadi nggak mungkin dia ngomong ini syahadat. Karena ini adalah doa Yesus untuk para murid. Dalam konteks insaninya atau kemanusiaannya. Tetapi sekalipun dalam ucapan-ucapan ini yang ditonjolkan adalah juga tidak hanya konteks insaninya, tapi juga konteks keilahiannya. Ketika dia mengatakan, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, dan itu sangat paralel tadi dengan juga yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita baca perikop ini, itu kan doa Yesus untuk para murid. Dan bukan syahadat Yesus untuk para murid. Apalagi disejajarkan dengan syahadat yang baru ada abad ke-6. Apalagi mereka mengatakan Yesus itu beragama dengan agama yang ada abad ke-6. Ini saya pikir kebiasaan buruk dari orang-orang yang tidak percaya diri dengan apa yang dia imani. Kenapa sih tidak membahas kitab sucimu sendiri? Nggak pede kah? Kenapa harus menyinggung-nyinggung sana kemari? Ya, saya kira bagi kita, saya sih sering juga menertawakan. Saya sering bertanya, kenapa ya mereka nggak membahas kitab suci mereka sendiri? Kenapa kitab suci orang lain? Mereka cocok logi sesuai maunya mereka, tafsir semaunya mereka. Giliran kita memakai cara yang sama, lapor polisi Bapak Ibu. Itulah ketidakdewasaan dalam beriman, ya. Jadi mereka bebas menafsirkan kitab suci orang lain, mencocok logikan, tapi giliran kitab mereka yang disentuh, mereka seperti kesetanan, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ucapan-ucapan semacam ini sebenarnya mengutip satu ayat itu, Yohanes 17 ayat 3 itu sudah sangat lama, ya. Sudah sangat lama digunakan, ya, dikutip-kutip, ya, untuk mengatakan Yesus bersahadat, Yesus bersahadat. Itu kan judul perikopnya itu Yesus mendoakan para murid. Dari situ saja dulu, karena itu kan satu kesatuan. Ya, itu satu kesatuan. Oke. Baik, ada tamu kita lagi nih. Paman murid mau berbicara dulu? Halo Paman murid? Atau nanti? Oke, mungkin nanti ya. Oke, saya berikan dulu kepada Paman Joni. Selamat malam Paman Joni.
Selamat malam, Mas Gea. Ya, silakan Dengar? Paman. Bagus nggak suaranya? Bagus, bagus. Ya, Makasih. sangat Saya senang bagus. tadi, saya senang tadi mendengarkan penjelasan tentang ya kaitannya Tritunggal ya. Ada relasi hubungan, ada relasi bapak dengan anak, bapak dan anak itu satu. Seperti inilah yang saya suka. Penjelasan bagaimana menjelaskan Tritunggal secara luas ya. Saya sangat-sangat senang. Cuman tadi agak terlambat saya ini menyimak tadi ya. Kalau dari awal tadi enak ya. Tapi saya suka. Ini channel-channel seperti ini bagus pengajaran tentang iman orang Kristen ya. Baik pun Katolik mau Protestan. Ya buat saya tentang Tritunggal sama saja kalau menurut saya. Antara bapak dan anak itu kan satu. Ya kalau saya lihat ya. Karena banyak ya saudara kita yang Muslim ya. Salah mau melakukan tuduhan-tuduhan yang salah alamat sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Mereka menuduh bahwa Tuhan kita itu tiga. Ya enggak lah. Dikiranya si Joni tambah si Riko tambah si Firdaus. Ya nggak bisa satu itu. Karena memang terikat ruang dan waktu. Karena mereka itu kan fisik ya. Yang nggak bisa lah ketemu fisik sama fisik jadi satu. Karena yang ketiga-tiganya kan punya wujud. Nah, setiap punya wujud kan terikat ruang dan waktu. Tapi kalau Bapak Putra Roh Kudus kan enggak seperti itu. Yang anehnya mereka tuh menuduh berdasarkan kitab mereka yaitu Isa. Sementara Isa itu kan kalau kita selidiki kan ya setelah saya pelajari Isa alaihissalam yang lahir di balkon kurma itu bukan sama dengan Tuhan Yesus. Tidak. Karena udah saya perhatikan, saya selidiki nggak sama. Karena apa? Si Isa kan tidak disalib, sementara Yesus disalib. Terus silsilah keturunan. Kalau si Isa itu kan pamannya si Harun dan si Musa, ayahnya, kakeknya kan si Imran. Sementara kita tidak. Terus hal yang lain juga, kalau si Isa itu kan menubuatkan Muhammad eh, akan datang seorang nabi yaitu Ahmad. Ya kalau bisa, kalau memang itu kata si Isa, ya dicari dong bukunya si Isa alaihissalam yang lahir di bawah pohon kurma. Jangan dicari ke Alkitab. Sementara kalau Tuhan Yesus kan, kalau dia bernubuat kan, kalau tidak salah, Mas Geo ya, waspadalah kamu sekalian sebab akan muncul nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Tentu kan Betul. berbeda sekali ya. Belum lagi kedatangannya dia ke dunia kedua kali ya. Kalau bangsa Yahudi mah kan masih penantian. Kita kan penggenapan. Kalau Tuhan Yesus kan untuk menggenapinya kan dia akan datang menghakimi seluruh manusia. Kalau si Isa alaihissalam kan untuk membunuh babi dan menghancurkan salib. Terus berbeda toh. Lebih baik kita panggang itu babi. Iya. Dibunuh Jadi sama Isa, kita yang panggang. iya salahnya apa sih hewan babi ya? Buat kami saya orang Batak ya, kalau nggak ada babi pesta itu nggak sah itu pesta itu. Iya. Jadi Biarkan kalau begini Paman, biar hmm, aja Isa nanti membunuh babi. Ya udah diserahkan ke kita, kita panggang saja, sang-sang. iya enak lah ya. Benar-benar Mas Geo, kalau nggak ada kalau pesta kami itu orang Batak, jikalau tidak ada eh babi, pesta itu nggak resmi, nggak sah. Benar itu. Tanya aja Mas sama orang-orang Batak itu. Sepertinya sepertinya rata-rata juga di apa pokoknya di pulau-pulau yang mayoritas kekristenan sih memakai babi juga sepertinya. Iya. Dan kita Iya. lihat ya, kalau kita masalah tentang makan B2, boleh saya bilang 97% penduduk dunia pemakan daging babi loh. Jadi kalau Ya, memang kalau Tuhan tuh misal tidak mengizinkan, itu tidak akan pernah terjadi tuh. Jadi itulah tadi. Jadi buat saya, kalau memang mereka itu mengimani si Isa alaihissalam yang lahir di bawah pohon kurma, ya dicari aja kitabnya itu. Jangan dicari ke Alkitab, nggak nyambung gitu loh. Tapi betul. senang tadi Ya. pengajaran Mas Keo itu ya. Mm-mm. Sangat-sangat bagus.
berdasarkan ayat per ayat ya, antara bapak dan anak ya, ada relasi, memang nggak bisa dipisahkan. Ya, betul. Iya, maaf kata ya, satu lisan dari ucapan Tuhan Yesus ada dua ya, menurut saya Mas Gio ya. Sebagai Bapak dia berfirman, Matius 23 ayat 34, itu berbicara, aku mengutus nabi. Itu Bapak kalau menurut saya ya. Kalau salah boleh dikoreksi Mas Geo ya. Nah, Ya, ya. ini berbicara Tuhan Yesus ketika khotbah dia ya, aku mengutus nabi. Tapi di lain pihak juga ketika ditanya Tuhan Yesus kan untuk hari kiamat ya, hanya Bapak yang tahu. Itu benar itu. Makanya dalam satu lisan Tuhan Yesus ada dua di situ, ada Bapak, ada anak. Ya. Halo. Oh ya udahlah. Terima kasih Mas Geo ya. Saya nyimak aja deh. Iya, Bro Acis mungkin mau lanjut, disambung aja langsung, Bro Acis. Kayaknya mungkin Bro Gia lagi terkendala audio ini. Salve Paman Ivan, Paman Murid, sama lai saya Pak Joni ya. Salve. Bro Gia kemana nih? Iya, Terlempar ya? Kayaknya mungkin ada trouble. Ya, halo Paman. Lanjut. Halo. Ya. Sudah terdengar kah?